Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Energi primal chaos menghilang, dan yang menyambut mata semua orang adalah sebuah lampu kuno. Lampu itu hanyalah sebuah lampu minyak biasa, dan di bawahnya terdapat sebuah mangkuk kecil. Ada sedikit minyak bening di dalam mangkuk itu, dan ada sumbu di tepi mangkuk itu. Akan tetapi, lampu ini belum dinyalakan, dan minyaknya pun tampaknya tidak banyak. Mata Huadu dan 6 kepala aula lainnya berbinar, dan mereka tiba-tiba menyerbu ke arah lampu minyak itu. Tepat saat mereka menyerbu, Lan Yutian telah menyambar lampu minyak di tangannya. Kepala balai Huadu buru-buru berhenti, tetapi ketika dia melihat keempat kepala balai masih bergegas menuju Lan Yutian, dia buru-buru berteriak, "Jangan pergi. Cepat mundur." Sosoknya mundur, tetapi keempat ketua aula sudah tidak punya waktu untuk mundur. Ketika Lan Yutian memegang lampu minyak di telapak tangannya, lampu itu sudah menyala secara otomatis. Cahaya dari lampu itu berwarna ungu aneh, dan dalam waktu singkat, cahaya ungu itu sudah menerangi seluruh aula. Kepala aula Huadu telah mundur ke pintu masuk aula. Ketika dia diterangi oleh cahaya ungu, dia langsung merasa bahwa segala sesuatu tentang dirinya telah sepenuhnya diterangi oleh cahaya itu. Seolah-olah semua jalan, keterampilan, dan seni ilahinya telah sepenuhnya terlihat. Dia tercengang dan segera meninggalkan aula itu. Dengan pandangan sekilas, dia merasa bentuk api itu sangat aneh. Seperti mata jahat berwarna ungu dengan puluhan pupil. Alasan mengapa disebut mata jahat adalah karena pupil ungu itu vertikal, seperti mata vertikal di jantung alis Kinmu. Namun, pupil dan pusat api memiliki total 41 lapisan, dan warna pupilnya ungu, api di tengahnya kacau. Ketika diterangi oleh cahaya, seolah-olah mata jahat ungu telah melihat semua jalur, keterampilan, dan seni ilahi. Tidak ada satupun rahasia yang perlu dibicarakan. Saat kepala aula Huadu melangkah keluar dari aula, keempat kepala aula di aula tiba-tiba menjerit serempak. Kemudian, tidak ada suara lagi. Hati kepala aula Huadu terasa seperti ditusuk pisau, tetapi dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia bersiul ke kejauhan. Sementara itu, di aula, Lan Yutian memegang lampu minyak di tangannya dan menatap kosong ke arah nyala lampu. Adegan yang baru saja terjadi sungguh aneh. Lampu minyak menyala, dan nyala api lampu itu seperti mata jahat dari mata jahat bermata ungu. Mata itu benar-benar berputar satu putaran dalam cahaya, dan tatapannya jatuh pada tubuh keempat penguasa aula satu demi satu. Keempat kepala aula itu hampir secara bersamaan diterangi oleh mata jahat dalam cahaya tersebut. Dao agung di tubuh keempat kepala aula itu dengan cepat berubah menjadi asap hijau, dan bahkan pohon-pohon dao, buah-buah dao, dan istana-istana berharga mereka semuanya berubah menjadi asap hijau. Keempat master aula hanya sempat menjerit memilukan sebelum mereka langsung menguap di hadapannya. Aneh, sungguh aneh. Lan Yutian berteriak dan hampir melempar lampu itu. Ketika lampu itu menyala, dia bahkan dapat melihat semua hal tentang keempat penguasa istana melalui nyala api. Kemampuan ilahi mereka, seni dao, pohon dao, buah dao, dan kuil dao semuanya dipecah menjadi rune terkecil, seolah-olah mereka dipecah menjadi partikel terkecil. Namun, dia tidak menyangka bahwa mata jahat dalam lampu itu akan begitu menakutkan saat bersinar. Lampu saudara digunakan untuk mencuri konotasi Tao dari kepala istana-istana Miluo untuk mengubahnya menjadi minyak lampu saat ia berceramah di sini. Lampu itu digunakan untuk mencuri keistimewaan ajarannya untuk mengubahnya menjadi sumbu dan menggunakan dao kekacauannya untuk mengubahnya menjadi mata jahat. Lan Yutian dengan hati-hati memeriksa minyak lampu dan melihat bahwa keempat penguasa istana telah terbunuh oleh mata jahat. Sebagian kecil minyak lampu juga telah habis, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Ketika penguasa istana-istana Miluo mengajarkan dao, terlepas dari apakah itu penguasa istana-istana Miluo, penguasa istana, atau Tuan Muda, tidak ada kekuatan supernatural dan teknik dao mereka yang dapat melampaui penguasa istana-istana Miluo. Oleh karena itu, ketika cahaya lampu menyinari mereka, tidak ada lagi rahasia yang bisa dibicarakan. Namun, minyak lampu terbatas, jadi lampu ini tidak bisa dinyalakan terlalu lama. Aku harus berurusan dengan 6 harta karun besar lainnya sebelum minyak lampu habis. Tetapi, dia segera meninggalkan aula dan langsung menuju ke kuali asal-usul istana leluhur. Tetapi dapatkah lampu ini cocok dengan ke-6 harta karun besar itu? Lampu minyak adalah harta karun, tetapi harta karun seperti sumur surgawi, awan ungu, penjara besar, dan cermin gema juga merupakan harta karun yang disempurnakan oleh Tuan Muda Istana Miluo. Apakah lampu minyak dapat menangani ke-6 harta karun besar ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Lan Yutian?
Ketika Lan Yutian memasuki kuali asal pengadilan leluhur, dia melihat Su Senghua memimpin praktisi perdamaian abadi untuk melawan pasukan praktisi Istana Miluo. Adapun 6 harta karun langka yang besar, juga terjadi pembantaian. Kekuatan 6 harta karun langka yang besar telah sepenuhnya menekan kekuatan kuali asal Istana Leluhur, membuatnya tidak dapat melepaskan sedikit pun kekuatannya. Tidak hanya itu, kepala aula dan praktisi Istana Miluo berkumpul di samping 6 harta karun langka yang besar. Kekuatan 6 harta karun langka yang besar menyebar ke segala arah, membunuh Kaisar Pendiri, Qin Fengqing, dan yang lainnya hingga mereka penuh luka. Sumur surgawi Tuan Muda tertua adalah yang paling kuat. Tidak hanya menembus kuali asal, tetapi juga menembus lubang besar di seluruh Istana Leluhur. Bahkan tergantung tinggi di tengah, lurus ke atas dan ke bawah seperti tornado besar, mengaduk angin dan awan, membuat pintu masuk Istana Leluhur semakin besar. Kekuatan kuali asal Istana Leluhur dalam radius 10.000 km sepenuhnya diserap oleh sumur ini. Sumur ini adalah harta karun yang telah menembus kesengsaraan kehancuran. Dari luar, sumur itu tampak seperti tidak memiliki benda fisik. Tidak mungkin untuk mengetahui terbuat dari apa, tetapi kekuatannya terlalu kuat. Kaisar Pendiri dan yang lainnya membunuh jalan mereka ke sisi sumur dan bertempur di sekitarnya, bertarung melawan para Dao Achievers dan Hall Master Istana Miluo. Di sampingnya, para peraih Dao kedamaian abadi akan terhantam ke dalam sumur dari waktu ke waktu. Mereka akan menjerit keras dan jatuh ke dalam sumur, jatuh ke dalam kesengsaraan kehancuran alam semesta masa lalu. Kaisar Pendiri juga berada dalam bahaya besar dan dia bisa saja terlempar ke dalam sumur kapan saja. Di sisi lain, awan asap ungu Tuan Muda kedua mendatangkan malapetaka di langit. Para pemimpin aula Istana Miluo berdiri di atas awan asap ungu dan datang dan pergi seperti angin. Awan asap ungu adalah harta karun yang dibentuk oleh alam Dao Surgawi ke-36 Tuan Muda kedua Wuji. Dari waktu ke waktu, angin panas dan keheningan akan meledak. Gelombang panas dan keheningan akan bertiup melewati dan mengikis langit dan tanah Istana Leluhur, menghancurkan kekuatan kuali asal Istana Leluhur. Singan akan memimpin praktisi perdamaian abadi untuk menyerbu ke dalam asap, hampir semua orang di sekitarnya mati dalam asap, dan tubuh jasmani Singan hancur satu demi satu. Kekuatan penjara besar, cermin gema, dan harta karun lainnya juga sangat mengerikan. Bahkan para master aula perdamaian abadi tidak dapat menahannya, apalagi praktisi Dao. Gunung dan sungai kuali asal Istana Leluhur hancur, dan senjata berat pertama yang telah disempurnakan selama 3,5 miliar tahun dapat dihancurkan kapan saja di bawah serangan 6 harta unik yang agung. Lan Yutian membawa lampu minyak dan terbang menuju harta karun unik terdekat. Harta karun unik itu disempurnakan oleh Tuan Muda ke-6 Zanji. Setelah dibawa oleh kepala aula dan praktisi Dao Istana Miluo, harta karun itu menjadi seperti rantai. Rantai itu mengembang seperti naga hitam dengan duri-duri tulang di sekujur tubuhnya, bergerak melalui pegunungan dan sungai-sungai Istana Leluhur, menembus kuali asal Istana Leluhur. Tubuh naga hitam itu bergoyang, dan duri-duri tulang serta tombak yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Mereka menghancurkan pohon-pohon Dao, melewati buah-buah Dao, dan menghancurkan Alheaven Agung Istana Leluhur. Mereka tidak menemui perlawanan apapun. Bahkan ada Master Aula dan peraih Dao dari Istana Miluo yang berdiri di belakang naga hitam, membunuh para ahli perdamaian abadi dengan kesakitan. Lan Yutian mendesak lampu minyak, hatinya dipenuhi kecemasan. Apakah lampu minyak ini dapat mengalahkan harta karun unik Tuan Muda ke-6 Zanji? Apakah perdamaian abadi menang atau kalah? Semuanya bergantung pada satu jurus ini. Cahaya lampu minyak tiba-tiba bersinar terang, menjadi sangat menyilaukan. Cahaya ungu bersinar ke segala arah, dan nyala api tampaknya telah menjadi sangat besar, seperti obor yang telah diperbesar miliaran kali. Lan Yutian melihat ke balik api dan melihat mata jahat dengan pupil ungu juga telah menjadi sangat besar. Di 40 lapisan pupil ungu, mata jahat kekacauan perlahan berputar dan bersinar ke arah rantai naga hitam. Di langit dan di tanah, rantai naga hitam saling bersilangan dan terjalin, terus-menerus menghancurkan kuali asal Istana Leluhur. Tiba-tiba, naga hitam hancur di bawah cahaya dan berubah menjadi garis-garis asap hijau. Kaki para penguasa istana dan praktisi Dao yang berdiri di belakang naga hitam menjadi kosong dan mereka semua jatuh. Namun, mereka disinai oleh mata jahat bermata ungu dan segera menguap, berubah menjadi gumpalan asap hijau. Kasihan sekali minyak lampunya. Lan Yutian terkejut sekaligus senang, tetapi ia juga merasa kasihan pada minyak lampu itu. Ia segera menarik kembali kekuatan sihirnya dan melihat bahwa minyak lampu di mangkuk itu sudah jauh berkurang. Minyak lampu itu awalnya tidak banyak. Sekarang, dia tidak khawatir tentang kekuatan lampu ini, tetapi dia khawatir apakah minyak lampu itu cukup untuk menangani 5 harta karun besar lainnya.
Menggunakan lampu ini untuk membunuh para penguasa istana dan praktisi Dao Istana Miro memang mudah, tetapi minyak lampu itu tidak cukup untuk membunuh semua penguasa istana dan praktisi Dao. Itu hanya bisa digunakan untuk menangani harta karun Tuan Muda Istana Miro. Sungguh sayang jika minyak lampu dihambur-hamburkan untuk para penguasa istana dan praktisi Dao Istana Miluo. Dia segera mengangkat lampu minyak dan mengejar harta karun aneh berikutnya. Pada saat itu, Kepala Istana Huadu memimpin banyak praktisi Dao untuk membunuhnya dan menghalangi jalannya. Jelaslah bahwa Kepala Istana Huadu telah menyadari betapa pentingnya lampu minyak itu dan memikirkan inti permasalahannya. Meskipun ia takut mati di bawah kekuatan aneh lampu minyak itu, jika ia dapat menghabiskan semua minyak dalam lampu minyak itu, perdamaian abadi tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Lan Yutian sedang terburu-buru dan berjuang mati-matian untuk melindungi lampu minyak. Namun, semakin banyak praktisi Tao yang bergegas datang dan menjebaknya. Bahkan ada lebih banyak praktisi Tao yang bergegas datang, jelas berencana untuk menggunakan nyawa mereka untuk bertarung. Pada saat itu, sekuntum bunga teratai muncul di kehampaan. Su Senghua melangkah selangkah demi selangkah, satu bunga demi satu bunga, dan satu istana leluhur. Dia menyerbu ke dalam pertempuran dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku akan menghalangi mereka, kamu cepat hancurkan harta karun lainnya." Su Senghua menghalangi Huadu dan yang lainnya, sehingga Lan Yutian dapat mengatur napas dan segera melarikan diri. Tak lama kemudian, penjara besar, asap yang berterbangan, dan cermin supernatural semuanya hancur di bawah cahaya lampu minyak. Tekanan pada praktisi Dao perdamaian abadi berkurang drastis, tetapi setelah pertempuran ini, mereka juga menderita banyak korban. Gunung-gunung dan sungai-sungai di kuali asal istana leluhur hancur. Kalau dilihat-lihat, semuanya kacau balau. Minyak dalam lampu minyak di tangan Lan Yutian tidak ada habisnya. Hati Lan Yutian hancur saat ia bergegas menuju harta karun terakhir, sumur surgawi. Sumur surgawi itu semakin membesar. Begitu besarnya sehingga kuali asal mula kekacauan istana leluhur runtuh. Di bawah kuali asal mula kekacauan itu terjadi kehancuran besar. Gunung-gunung dan sungai-sungai istana leluhur jatuh ke dalam sumur. Kekuatan harta karun tertinggi milik Tuan Muda tertua sungguh sangat mengejutkan. Lan Yutian mengaktifkan minyak lampu yang terakhir, dan cahaya lampu bersinar ke arah sumur surgawi yang semakin membesar. Cahaya lampu menyinari sumur surgawi. Kemanapun mata jahat bermata ungu itu bersinar, sumur surgawi itu terus-menerus hancur dan berubah menjadi asap hijau yang melayang pergi. Namun, sumur besar itu terus membesar, menyebabkan hati Lan Yutian tenggelam. Sumur surgawi tumbuh sebanyak mata jahat bermata ungu menghancurkan sumur surgawi. Dia benar-benar tidak mengharapkan pemandangan ini. Akhirnya, minyak lampu habis, dan cahayanya perlahan meredup. Sumbu lampu pun terbakar semakin pendek. Lan Yutian panik. Tanpa sumbu, apa gunanya lampu ini? Ya, lampu ini dapat menerangi misteri semua orang dan benda. Sebelum lampu padam, aku dapat mengamati semua rahasia sumur surgawi. Dia segera membuka matanya lebar-lebar dan menatap sumur surgawi melalui cahaya. Di dalam cahaya, sumur surgawi itu adalah rune kekacauan primordial yang tak terhitung jumlahnya. Ada perubahan tak berujung, terus-menerus muncul dengan sendirinya. Lan Yutian menghafal dengan gila-gilaan, tetapi sumbu lampu padam, dan cahayanya berangsur-angsur padam. Saya masih bisa mengingatnya. Saya bisa memahami semua misteri sumur surgawi. Saya tidak akan pernah melupakan perubahan-perubahan itu. Saya bisa menemukan kekurangan-kekurangan di sumur surgawi. Lan Yutian berteriak keras dan memejamkan matanya rapat-rapat. Ia menanamkan proses perubahan miliaran rune kekacauan primordial di sumur surgawi ke dalam pikirannya. Benar sekali, sumur surgawi dapat diblokir. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan bersorak dalam hatinya. Pada saat ini, dia melihat cacat di sumur surgawi dan segera membuang mangkuk kecil lampu minyak. Mangkuk kecil itu bersiul ke dalam sumur. Lan Yutian juga terbang ke dalam sumur pada saat ini dan mengikuti dari dekat mangkuk kecil itu. Tepat saat mangkuk kecil itu akan jatuh ke dalam malapetaka kehancuran, tubuh Lan Yutian bergetar. Lengan yang tak terhitung jumlahnya menunjuk ke arah keempat dinding sumur surgawi ke segala arah, mengunci rune kekacauan purba. Sirkulasi rahasia sumur surgawi langsung terhenti sejenak. Pada saat yang sama, mangkuk kecil itu mengembang dan tersangkut di dasar sumur. Sumur surgawi segera berhenti berfungsi. Kaki Lan Yutian melemah, lalu dia terjatuh ke dasar mangkuk sambil menangis bahagia. Lan Yutian duduk di dalam sumur dan melihat bahwa sumur surgawi masih bertempur melawan mangkuk lampu. Kepala istana dan praktisi Dao Istana Miluo masih menggunakan sumur surgawi dalam upaya untuk mendorong mangkuk lampu keluar dari dasar sumur surgawi. Mangkuk lampu itu tersangkut di dasar sumur dan terus berguncang.
Sumur surgawi tidak dapat melakukan apapun terhadap mangkuk lampu itu untuk sementara waktu. Namun, Lan Yutian hanya menemukan cacat sementara di sumur surgawi. Dia belum memecahkan sumur surgawi. Mangkuk lampu menekan kekuatan sumur surgawi, tetapi itu juga akan menyebabkan kekuatan sumur surgawi terakumulasi semakin kuat. Suatu hari, itu akan melampaui batas mangkuk lampu dan menghancurkan mangkuk lampu menjadi berkeping-keping. Fondasi Istana Miluo masih kokoh. Kalau bukan karena peringatan dari Dewa Nansiang Purba dan memberitahu kita tentang 7 harta karun besar, kedamaian abadi pasti akan luput dan akan musnah sepenuhnya. Dia dan Su Senghua adalah orang-orang dengan bakat terbaik dalam kedamaian abadi, tetapi tidak satu pun dari mereka dapat memurnikan harta karun seperti milik Tuan Muda. Orang yang dapat menangani harta karun Istana Miluo pada akhirnya adalah harta karun Istana Miluo. Fondasi seperti itu, kedamaian abadi masih jauh dari dapat dibandingkan. Di mulut sumur surgawi, pertempuran para praktisi Dao masih berlangsung. Lan Yuntian membangkitkan semangatnya dan merangkak keluar dari sumur. Hanya masalah waktu sebelum sumur surgawi menembus mangkuk lampu. Dia harus menyeret tubuhnya yang berguna untuk bertarung dengan kepala aula praktisi Dao Istana Miluo. Jika dia tidak bisa menghancurkannya, maka dia harus mengandalkan rahasia sumur surgawi yang telah dia lihat dalam cahaya terakhir untuk memikirkan cara menembus sumur surgawi dan menyingkirkan bahaya tersembunyi ini. Namun, tanpa mangkuk cahaya, mungkin butuh waktu lama untuk mengatasi bahaya tersembunyi ini. Aku ingin tahu bagaimana keadaan kakak. Sosok Kinmu muncul di depan matanya saat dia berpikir dalam hati. Menghadapi harta karun yang tak biasa dari 6 tuan muda Istana Miluo, para praktisi Dao perdamaian abadi telah menderita banyak korban sementara Kinmu adalah 2 tuan muda Istana Miluo. Orang bisa membayangkan betapa berbahayanya itu. Di permukaan salah satu dari 16 sungai kekacauan yang berputar di sekitar Istana Miluo, ekspresi Tuan Muda Ling Xiao tampak serius. Selama beberapa hari terakhir, seni ilahi Tuan Muda Zi Xiao terus-menerus datang dari kabut kekacauan untuk menyerangnya, luka-luka juga muncul di tubuhnya. Akan tetapi, yang membuat hatinya berat bukanlah luka-luka di sekujur tubuhnya, melainkan perubahan pada seni pedang suci Tuan Muda Zi Xiao. Seni pedang ilahi Tuan Muda Zi Xiao masih kuat, tetapi Ling Xiao masih bisa merasakan perubahan kecil di hatinya akibat perubahan seni pedang ilahi Tuan Muda Zi Xiao. Perubahan dalam hatinya akan tercermin dalam detail-detail kecil dari seni ilahi. Meskipun kekuatan seni ilahi tidak akan berubah, riak-riak di hati daunnya akan tetap memengaruhi kesempurnaan keterampilan daunnya. Kemampuan Tuan Muda Zi Xiao tidak lebih lemah darinya, tetapi hati daunnya kurang. Selain itu, Kinmu adalah monster yang pandai mengendalikan hati orang, jadi dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan keselamatan Tuan Muda Zi Xiao. Si Tua 7 menggunakan metode aneh untuk mengganggu Dao Heart milik si Tua 4. Metode ini telah memengaruhi Dao Heart milik si Tua 4 secara halus sejak mereka bertukar pukulan. Hanya saja dia tidak menunjukkannya sebelumnya, tetapi sekarang mulai menunjukkannya. Hatinya menjadi semakin berat. Kinmu seharusnya menggunakan jalur kesadaran ilahi atau jalur reinkarnasi untuk perlahan memengaruhi Tuan Muda Zi Xiao. Selain seni ilahi yang terlihat, ia seharusnya menggunakan kesadaran ilahi yang tak terlihat atau seni ilahi reinkarnasi untuk menyerang hati Dao Tuan Muda Zi Xiao. Pengaruh semacam ini pada awalnya sangat lambat, namun seiring berjalannya waktu, pengaruhnya berangsur-angsur meningkat. Selain itu, kemampuan Old Seven tidak dapat dibandingkan dengan Old Four. Secara logika, Old Seven akan kalah dengan sangat cepat, tetapi Old Seven dapat bertahan begitu lama, yang berarti kemampuan Old Seven terus meningkat. Sudut matanya bergetar saat dia mengingat catatan kuno yang ditinggalkan oleh Tuan Muda Hundun di gudang Dao Istana Miluo. Semua orang di Istana Miluo, termasuk Tuan Istana Miluo, telah meninggalkan teknik Tao dan kemampuan ilahi mereka sendiri dalam kitab suci Tao. Tuan Muda Hundun juga telah meninggalkan buku-bukunya sendiri, dan banyak orang telah membacanya sebelumnya. Setelah Tuan Istana Miluo membaca buku-buku Tuan Muda Hundun, dia terdiam cukup lama. Dia memberitahu mereka bahwa buku-buku Tuan Muda Hundun begitu mendalam sehingga dia tidak dapat memahaminya sepenuhnya. Tuan Muda Ling Xiao juga membolak-balik buku-buku itu, tetapi dia tidak dapat memahaminya sama sekali. Master Istana Miluo memberitahu mereka bahwa kata-kata dalam buku itu ditulis menggunakan Dao Hundun, dan rune Dao Hundun disebut Yuan. Rune itu adalah rune yang melampaui rune kekacauan primordial. Jika Tuan Muda Hundun dapat menyempurnakan Yuan sepenuhnya, maka ia akan mencapai prestasi yang bahkan tidak dapat dicapainya. Namun, jalan ini sangat sulit. Ia tidak menyangka ada orang yang dapat mencapai prestasi seperti itu. Saat itu, Tuan Muda Ling Xiao dan yang lainnya tidak menyadari betapa mengerikannya Yuan. Masing-masing dari mereka memiliki prestasi unik mereka sendiri.
prestasi yang bahkan tidak dapat dicapai oleh penguasa Istana Miluo. Mereka mengira bahwa Yuan kekacauan primal milik Tuan Muda mirip dengan jalan terakhir Tuan Muda kedua dan jalan pedang Tuan Muda keempat. Sekarang, tampaknya pemikiran mereka saat itu kurang lebih naif. Pujian Master Istana Miluo untuk Yuan mungkin merupakan pujian untuk jalur kekacauan primal yang telah sepenuhnya melampaui jalur kekacauan primordial. Tidak mungkin saudara ketujuh saat ini menjadi begitu kuat, tetapi di bawah bimbingan saudara keempat, dia perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Dia memblokir gelombang gerakan pedang lainnya dan melihat sekelilingnya, tetapi dia tetap tidak dapat menemukan di mana Istana Miluo berada. Cahaya pedang berkelap-kelip di Istana Miluo. Tuan Muda Zi Xiao menusuk Kinmu dengan pedangnya, dan Kinmu tiba-tiba mendengar suara sitar. Itu adalah suara sitar mendiang istrinya. Suara sitar itu bukanlah seseorang yang memainkan lagu pencapaian Dao Zi Xiao, tetapi berasal dari hati Dao-nya. Bahkan jika dia tidak ingin mendengarkannya, dia tidak dapat menghalanginya. Kinmu pasti memiliki beberapa teknik atau seni ilahi yang dapat menyerang kelemahan hati Dao-nya dan membangkitkan kerinduannya terhadap mendiang istrinya. Dalam pertarungan hidup dan mati ini, dia berusaha sekuat tenaga agar hati Dao-nya tidak terpengaruh, tetapi tetap saja terpengaruh. Dia menggunakan lagu Dao milik istrinya untuk mencapai Dao. Lagu ini telah tertanam dalam teknik Dao hati Dao miliknya. Dia dapat memotong kekurangan di hati Dao miliknya, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Tiba-tiba, lonceng itu berbunyi. Tepat saat alunan sitar di hati Dao-nya berbunyi, lonceng alam semesta menghantam tubuhnya. Zi Xiao mengerang dan jatuh ke belakang. Dia terbang keluar dari Istana Miluo dan mendarat di sungai kekacauan yang panjang. Ia hendak membunuh untuk kembali ke Istana Miluo ketika jantungnya tiba-tiba bergetar. Ia menundukkan kepala dan melihat ke sungai. Ia melihat istrinya. Sungai yang panjang ini adalah kehancuran zaman ke-10. Ia melihat bahwa di sungai yang panjang, ia terobsesi dengan pedang dan telah jatuh ke dalam kegilaan. Ia telah mengabaikan istrinya. Namun, istrinya selalu berada di sisinya, merawatnya. Ia telah mengabdikan seluruh tubuh dan pikirannya untuk mempelajari 23 gaya pedang. Ia bahkan merasa bahwa istrinya menjadi lebih menyebalkan dari sebelumnya. Ia menjadi penghalang dalam perjalanannya menuju kesuksesan. Lebih dari sekali, ia telah menganiaya istrinya, memaki-makinya, dan mencoba mengusirnya, ia bahkan mencoba membunuhnya. Namun, istrinya tidak meninggalkannya. Ia masih memahaminya, mencintainya, dan berusaha membantunya mencapai Dao. Ia terlalu lambat. Karena terobsesi dengan pedang, ia mengabaikan perhatian dan cinta istrinya. Ia juga mengabaikan kehancuran yang mendekat. Namun, istrinya merasakannya. Ia merasa bahwa ia tidak dapat mengatasi kehancuran dan akan mati karenanya. Oleh karena itu, pada tahun-tahun sebelum kehancuran, ia mengabdikan tubuh dan pikirannya untuk membantu suaminya mencapai Dao. Akan tetapi, dia tidak pernah memikirkan bagaimana dia akan mengatasi malapetaka yang menghancurkan itu. Akhirnya, ia menciptakan lagu Awan Ungu untuk mencapai Dao. Lagu Dao menjadi suara terakhir dan membantu Awan Ungu mencapai Dao. Setelah Awan Ungu mencapai Dao, malapetaka yang menghancurkan pun turun. Baru saat itulah dia tahu apa yang telah dikorbankan oleh istrinya. Pedangnya yang ekstrim telah berubah menjadi emosi yang ekstrim, dan dia berusaha mati-matian untuk melindungi istrinya dari malapetaka yang menghancurkan. Namun, sudah terlambat. Istrinya tidak mampu mengatasi malapetaka kehancuran ini. Meskipun dia memiliki bakat yang menantang surga dan dapat membantu Zi Xiao mencapai Dao dan menjadi tuan muda keempat masa depan Istana Miluo, dia tidak mampu melindungi hidupnya sendiri selama malapetaka kehancuran. Selama masa kesusahan kehancuran, mereka telah melewati saat-saat terakhir mereka, saat-saat terakhir kehangatan mereka. Zi Xiao berdiri di permukaan sungai dan menyaksikan kejadian ini. Ini adalah kesengsaraan yang tidak dapat dilawan oleh hati Dao-nya. Dia mendarat di langit di atas kiamat zaman ke-10 dan melihat bahwa semua usaha dan perjuangannya di kiamat itu tidak mampu menyelamatkan istrinya. Kinmu mendarat di permukaan sungai dan tidak bergerak. Sebaliknya, dia menunggu dengan tenang. Setelah beberapa lama, Zi Xiao mengalihkan pandangannya, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Old Seven, kau mengirimku ke sini dengan harapan hati Daoku akan runtuh. Kalau begitu kau salah. Aku datang ke sini hanya untuk memperkuat hati Daoku. Aku harus mengalahkanmu untuk bisa menyelamatkan istriku di masa depan. Karena itu, aku pasti akan melakukan yang terbaik dalam pertempuran ini." Tatapan Kinmu tertuju pada Zi Xiao dan Zi Xiao yang berpelukan dalam kesengsaraan kehancuran zaman ke-10. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kakak senior keempat, apakah menurutmu aku menggunakan seni ilahi untuk mempengaruhi hati Daomu?" "Sebenarnya, aku bisa melakukannya, tetapi aku tidak melakukannya.
Hati Daomu hancur sedikit demi sedikit. Semuanya berasal dari dirimu sendiri. Kamulah yang merindukan istrimu ketika kamu menggunakan jalur pedang. Kamulah yang merasa bersalah tentang hati Daomu. Aku tidak melakukan apapun. Senyum sinis muncul di wajahnya, tetapi tatapannya tidak menatap Zi Xiao, sebaliknya, dia masih melihat sejarah zaman ke-10. Setiap gerakan pedang yang kamu gunakan akan membuatmu merasa bahwa pencapaianmu berasal dari istrimu. Kamu mengalahkan dirimu sendiri. Ekspresi wajah Zi Xiao tampak suram. Qin Mu mengangkat kepalanya dan tatapannya tertuju pada wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, aku sudah memahami jalur pedangmu selama ini, jadi mengapa aku baru saja memukulmu? Karena hati Daomu rusak dan cacatmu semakin membesar. Namun, aku dapat meminjam kekuatan kehancuran kesengsaraan di sungai kekacauan untuk meningkatkan kultivasiku ke tingkat yang dapat bersaing denganmu. Pedang Dao Langit Ungu milik Tuan Muda bergetar, dan cahaya pedang menusuk ke arah. Qin Mu terbang ke udara dan mendarat di Hall of Chaos. Dia bergegas maju untuk menghadapi cahaya pedang, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya datang menusuk. Cahaya pedang itu berkilauan, dan mereka tampaknya telah mengumpulkan semua pikiran yang dimiliki Purple Heaven untuk istrinya di zaman ke-10, berubah menjadi jalur pedang tertinggi. Di bawah atap aula kekacauan, lonceng alam semesta bergetar tanpa henti, mengaduk sungai kekacauan. Ki kekacauan berubah menjadi dunia demi dunia, dan kekuatannya melesat ke segala arah, menyapu bersih cahaya pedang. Suara mendesing, pohon dunia berakar di sungai kekacauan, dan akar yang tebal menembusnya untuk menyerap kekuatan kehancuran. Pada saat yang sama, bunga teratai dari reruntuhan yang kembali muncul, membuat sungai berdiri tegak. Panggung teratai dari reruntuhan yang kembali juga menyerap kekuatan penghancur. Kedua benda suci itu meningkatkan kekuatan sihir Qin Mu dalam garis lurus, membuatnya sangat kuat. Seni ilahi Qin Mu selalu berubah, dan dia membantai dengan kejam. Dia mengangkat kapak ilahi perubahan besar dan menebasnya. Zi Xiao mengangkat pedangnya untuk menangkis, dan terdengar suara keras. Tubuh Zi Xiao terhuyung ke belakang, dan kakinya menginjak permukaan sungai. Lengannya gemetar hingga mati rasa. Benar saja seperti yang dikatakan Qin Mu. Qin Mu sudah memahami ilmu pedangnya. Dalam keadaan di mana ia meminjam kekuatan sungai Chaos, kekuatan sihir Qin Mu tidak akan lebih lemah darinya, tetapi lebih kuat. Gelombang kekuatan telah berbalik dan dia langsung berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Terlebih lagi, Dao Heart miliknya memang kurang. Saat pedang Dao di tangannya bertemu dengan kapak, retakan sudah muncul di sana, persis seperti Dao Heart miliknya. Aula kekacauan melesat mendekat, dan Qin Mu berdiri di puncak aula sebelum menebas dengan kapak lainnya. Zi Xiao kembali menerima kapak itu, dan suara keras lainnya terdengar. Pedang Dao itu hancur berkeping-keping, dan seluruh tubuhnya terlempar ke belakang. Darah menyembur keluar dari mulutnya, dan luka-luka yang tak terhitung jumlahnya meledak di sekujur tubuhnya. Qin Mu menyusulnya dan menebasnya dengan kapaknya sekali lagi. Pada saat itu, suara samar-samar dari sitar terdengar, dan Qin Mu tertegun. Dia memang mendengar suara sitar. Dao Heart miliknya tidak kurang, dan dia tidak memiliki pengalaman seperti Zi Xiao. Tidak mungkin baginya untuk berhalusinasi seperti Zi Xiao dan mendengar suara sitar, tetapi suara sitar benar-benar masuk ke telinganya. Lagu pencapaian Dao Zi Xiao. Itu memang lagu pencapaian Dao milik Zi Xiao. Nada ini sama dengan nada pencapaian Dao milik Zi Xiao yang dimainkan oleh Yue, seorang pendeta surgawi. Akan tetapi, nada tersebut mengandung emosi yang kuat yang tidak dimiliki oleh Yue. Begitu kuatnya sehingga tidak dapat dihilangkan. Itu adalah kerinduan istrinya terhadap suaminya. Tuan muda keempat Zi Xiao terobsesi dengan pedang, tetapi dia sangat mencintai suaminya. Dia mencurahkan seluruh emosinya pada Zi Xiao. Pada tahun-tahun menjelang musibah, jika saja dia dapat berfokus untuk mengatasi musibah itu, dia akan mampu bertahan, tetapi dia lebih menginginkan agar suaminya mampu bertahan. Qin Mu tanpa sengaja melirik dan melihat wanita itu memainkan sitarnya di sungai kekacauan di bawah. Suara sitar itu sebenarnya telah melewati malapetaka dan mencapai permukaan sungai. Jelas, wanita itu telah melihat pertempuran di luar musibah itu dan telah memberikan bantuan terakhir kepada suaminya di saat-saat terakhir. Penghormatan surgawi Yue tidak memiliki emosi apapun, tetapi emosi itu terpancar keluar dari musik sitarnya, membuat Qin Mu mendapat firasat buruk. Pedang patah di tangan Zi Xiao tiba-tiba memancarkan sinar cahaya ke segala arah. Itu adalah jalur pedang yang belum pernah dilihat Qin Mu sebelumnya. Ketika cahaya pedang itu tiba, itu langsung menghancurkan seni ilahi agungnya yang terlalu mudah memotong pohon dan menghancurkan kapak ilahi. Qin Mu menggunakan seni ilahi kekacauannya, dan seni ilahi kekacauannya memiliki beberapa pencapaian.
Dia berencana untuk menggunakan jalur pedang Zi Xiao untuk membunuh Tuan Muda Ling Xiao, tetapi cahaya pedang menembus seni ilahi kekacauannya dan menusuk tubuhnya. Qin Mu mendengus teredam, dan luka di sekujur tubuhnya meledak. Lonceng banjir alam semesta berbunyi, tetapi pada saat berikutnya, lonceng dewa tertusuk oleh cahaya pedang, dan suara lonceng menjadi serak. Qin Mu mengerahkan segala macam seni bela diri untuk bertahan dengan sekuat tenaganya, tetapi dalam lengkungan Dao Zi Xiao, baik itu panggung teratai lubang pembuangan ataupun buah Dao di pohon dunia, semuanya tertusuk oleh pedang Zi Xiao. Tidak ada emosi dalam kurva Dao Zi Xiao, jadi itu adalah cacat dalam hati Dao Zi Xiao. Namun dengan emosi, jalur pedang Zi Xiao akan maju selangkah lagi. Qin Mu melawan dengan sekuat tenaga. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan tak terbatas, dia tidak dapat menangkis pedang Dao yang menakjubkan itu. Zi Xiao tampaknya berada di alam yang ekstrim, alam yang belum pernah dicapainya. Dia melepaskan kekuatan pedangnya secara ekstrim. Ledakan, 10.000 pedang Qin Mu menembus jantungnya, dan darah berceceran ke segala arah dalam cahaya pedang. Pedang-pedang itu jatuh dan terbang di atas permukaan sungai, hampir menabrak sungai kekacauan. Untungnya, sehelai daun teratai tumbuh dari permukaan sungai dan menahannya. Qin Mu bangkit, tetapi lututnya lemas dan dia hampir terjatuh. Darah menetes dari sudut mulutnya saat dia menatap Zi Xiao yang berada di sungai. Jantungnya menjadi semakin berat. Dengan bantuan istrinya, Zi Xiao tidak terkalahkan. Dia benar-benar tidak dapat memikirkan cara lain untuk mengalahkan Zi Xiao dan istrinya. Tiba-tiba, suara sitar itu berangsur-angsur menghilang. Qin Mu sedikit terkejut. Dia melihat ke sungai dan melihat sosok istri Zi Xiao yang telah hancur dalam musibah itu. Dia mendongak untuk melihat Zi Xiao, hanya untuk melihat bahwa Tuan Muda keempat Istana Miluo juga melihat ke bawah pada pemandangan ini. Tiba-tiba, bahu makhluk tak terkalahkan ini mulai bergetar. Zi Xiao teringat dengan kejadian saat istrinya meninggal dalam musibah itu. Saat itu, istrinya telah memainkan lagu terakhir untuknya. Ia tidak tahu mengapa istrinya tidak melawan musibah kehancuran itu pada saat-saat terakhir dan malah ingin memainkan lagu terakhir, sehingga ia telah menghabiskan sisa tenaga hidupnya dan meninggal dalam musibah itu. Setelah itu, ia merenungkan mengapa istrinya melakukan hal itu selama 6 era jagat raya. Hingga kini, ia akhirnya mengerti. Ketika istrinya melihat kejadian ini dalam kesengsaraan kehancuran, dia melihat bahwa Qin Mu akan kalah dan mati di tangan Qin Mu, jadi dia menggunakan sisa tenaga hidupnya untuk menukar kemenangannya. Kakak keempat, Qin Mu membuka mulutnya, dan Tuan Muda Zi Xiao melemparkan pedang patah di tangannya. Dia menatapnya diam-diam sebelum melompat ke sungai kekacauan. Adik kecil, kamu menang. Dia jatuh ke dalam sungai kekacauan, dan suaranya terdengar, aku tidak bisa lulus ujian hati Dao. Aku harap kamu benar. Qin Mu berjuang untuk sampai ke sisi daun teratai dan melihat ke bawah. Tuan Muda Zi Xiao telah kembali ke saat sebelum kiamat dan memeluk istrinya erat-erat. Qin Mu tercengang. Jika langit memiliki cinta, langit pun akan tua. Bahkan seseorang sekuat Tuan Muda Zi Xiao akhirnya dihancurkan oleh hati daunnya dan melangkah ke dalam malapetaka. Namun, saat ia memasuki malapetaka, ia seharusnya merasa bahagia. Qin Mu menghembuskan nafas keruh dan tiba-tiba, terdengar peluit panjang dari sungai. Ekspresi Qin Mu menjadi suram. Tuan Muda Ling Xiao akhirnya menemukan tempat ini saat dia terluka parah. Tuan Muda Ling Xiao terengah-engah sambil menyeret tombak daunnya. Dengan ekspresi muram, dia menghentakkan kaki dengan keras di permukaan laut dan berjalan menuju Qin Mu selangkah demi selangkah. Dia masih terlambat satu langkah. Saat kekuatan jalur pedang Zi Xiao meletus, dia pun dapat merasakan kedahsyatan pedang yang menggetarkan dunia, bahkan mendengar suara sitar Zi Xiao. Dia mengikuti suara sitar untuk datang ke sini. Kekuatan jalur pedang Zi Xiao mengejutkan dan membuatnya senang. Dia merasa bahwa Qin Mu pasti tidak akan mampu menghalangi pedang Zi Xiao dan kemenangan ada di tangannya. Namun, ketika dia datang ke sini, dia melihat sosok Zi Xiao tenggelam ke dalam sungai. Hati Dao Zi Xiao runtuh seperti yang selama ini dikhawatirkannya. Dia menyerahkan segalanya dan kembali ke malapetaka kehancuran untuk menemani mendiang istrinya. Kakak ketiga, Qin Mu menyapanya. Meskipun lukanya sangat serius, dia tetap tidak kehilangan sopan santunnya. Kakak keempat sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, apa yang diinginkan kakak ketiga. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan kakak senior. Kemarahan di hati Tuan Muda Ling Xiao berangsur-angsur mereda. Ada juga banyak luka pedang di tubuhnya yang disebabkan oleh pedang Zi Xiao. Namun, dibandingkan dengan Qin Mu, luka-lukanya jauh lebih ringan. Kakak ketujuh, aku tidak seperti kakak keempat. Hati daunnya kurang dan mudah bagimu untuk memanfaatkannya. Namun,
hati Daoku tidak memiliki kelemahan dan sepenuhnya transparan. Jika kau bertemu denganku di awal, kau pasti akan kalah. Kinmu tersenyum tipis dan melangkah mundur selangkah demi selangkah. Darah Daonya menetes ke sungai kekacauan, dan luka Dao yang ditinggalkan Tuan Muda Zi Xiao padanya terlalu berat. Bahkan dia akan merasa sulit untuk pulih dalam waktu singkat. Melawan kakak keempat, aku memang tidak punya peluang untuk menang. Ketika kemampuan kakak keempat benar-benar dilepaskan, dia sangat memukau dan membuatku terkagum-kagum. Kurasa kakak ketiga pasti punya kemampuan yang sama. Karena itu, aku telah menyiapkan pertarungan lain untuk kakak senior. Sungai kekacauan di bawah kaki mereka berubah menjadi cincin besar. Kinmu berjalan di permukaan sungai bagian dalam sementara Tuan Muda Ling Xiao menyeret tombak panjangnya dan mengikuti jejaknya dari dekat. Tiba-tiba, terdengar suara mendesing, dan sungai kekacauan lainnya mengalir deras. Langkah kaki Kinmu mendarat di sungai kekacauan, dan langkah kaki Tuan Muda Ling Xiao juga mendarat di sungai kekacauan, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Wus! Sungai lain mengalir deras, dan Kinmu menggerakkan kakinya untuk menginjaknya. Tuan Muda Ling Xiao masih mengikutinya, dan hasrat bertarungnya menjadi semakin tinggi. Niat membunuhnya menjadi semakin kuat. Dia bersiap menggunakan serangan terkuatnya untuk membunuh Kinmu secara langsung, tidak memberinya kesempatan. Bahkan ketika aku sedang di puncak, aku tidak berani mengatakan kalau aku bisa mengalahkan kakak senior, apalagi sekarang saat aku sudah kehabisan akal. Kinmu menggerakkan kakinya, membuat dinamika kaki Tuan Muda Ling Xiao sulit untuk menguncinya. 7 Tuan Muda Istana Mikrov semuanya memiliki kemampuan untuk melewati kesengsaraan kehancuran, tetapi hanya 3 dari mereka yang dapat melewati kesengsaraan penciptaan kehidupan. Tuan Muda pertama, Tuan Muda kedua Wuji, dan aku. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Tuan Muda Ling Xiao sedikit berubah. Dia bergerak mengikuti langkah kaki Kinmu, dan sebelum dia menyadarinya, sekelilingnya bukan lagi sungai kekacauan, tetapi lautan kekacauan. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa sungai kekacauan itu telah menghilang tanpa jejak. Dia tidak bisa melihat kemana perginya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat alam semesta zaman ke-16 yang tak terhitung jumlahnya. Alam semesta itu seperti aspek waktu yang tak terhitung jumlahnya, membentuk sejarah zaman ke-16. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat zaman ke-17 yang tak terhitung jumlahnya. Itu sebenarnya juga merupakan segi yang tak terhitung jumlahnya. Sejarah dan masa depan seluruh zaman ke-17 terungkap di depannya. Setelah itu, semuanya berubah menjadi kekacauan. Baik itu zaman ke-16 atau zaman ke-17, semuanya lenyap. Dia menunduk dan tidak bisa melihat lautan kekacauan lagi. Pada saat itu, dia melihat Kinmu yang tak terhitung jumlahnya dan dirinya yang tak terhitung jumlahnya. Di depan dan belakangnya, dia bisa melihat dirinya dan Kinmu di mana-mana. Masing-masing dari mereka tampaknya memiliki kesadaran mereka sendiri dan melihat sekeliling, tetapi semua wajah mereka menunjukkan ekspresi waspada. Tuan Muda Ling Xiao mengulurkan tangannya untuk menyeka wajah di depannya. Pada saat itu, dia menyentuh bagian belakang kepalanya. Sisanya melakukan berbagai macam tindakan. Ada yang menyentuh wajah orang lain, ada yang melihat-lihat, dan ada yang menginjak telapak kaki orang lain, melakukan berbagai tindakan. Dia tidak dapat menghitung berapa jumlahnya. Ini adalah firasat bahwa kesengsaraan penciptaan kehidupan akan segera meletus. Kinmu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menatapnya serempak. Adegan ini sangat aneh dan ganjil, tetapi Kinmu tampaknya mampu mengendalikan diri yang tak terhitung jumlahnya. Kinmu berjalan di tempat-tempat aneh, tetapi tidak peduli bagaimana dia berjalan, dia akan selalu berhadapan dengannya dan dirinya yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah pemandangan setelah alam semesta ke-16 hancur total. Kekacauan berkumpul di satu titik, dan tampak seperti lautan kekacauan, tetapi sebenarnya itu adalah titik yang sangat padat dan aneh di mana ruang yang tak terhitung jumlahnya terhimpit bersama. Suara Kinmu seakan datang dari tempat yang tak terhitung jumlahnya, namun dimanapun itu berada, suara itu masuk ke telinganya di waktu yang bersamaan. Seluruh alam semesta zaman ke-17 akan lahir dari sini. Kakak ketiga, silakan lihat. Tuan Muda Ling Xiao melihat ke arah jarinya dan melihat Istana Miluo. Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Istana Miluo tidak terbagi menjadi banyak bagian seperti dirinya, tetapi tetap saja hanya ada satu. Rune kekacauan primordial guru adalah satu, berevolusi dari 1 hingga 10.000 jalur. Rune itu tidak dapat dibagi lagi. Oleh karena itu, Istana Miluo juga merupakan salah satu kesengsaraan penciptaan kehidupan. Kinmu berkata, kakak senior telah mewarisi jubah guru, jadi dia juga bisa mencapai langkah ini. Kakak senior Wuji adalah Dewi Lubang Pembuangan,
dan dia juga bisa mencapai langkah ini dengan menghancurkan dunia dan menciptakan dunia. Mereka semua bisa mencapai langkah ini dalam kesengsaraan penciptaan kehidupan. Tentu saja, aku juga bisa mencapai langkah ini. Tiba-tiba, kinmu yang tak terhitung jumlahnya menghilang dari ruang terkecil yang tak terhitung jumlahnya dan digantikan oleh satu-satunya kinmu. Dia muncul di depan semua tuan muda, berjalan maju mundur di depannya. Tuan muda lainnya memiliki kemampuan untuk melewati kesengsaraan kehancuran, tetapi mereka tidak dapat melewati kesengsaraan penciptaan kehidupan karena pada saat kesengsaraan penciptaan kehidupan meletus, versi diri mereka yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh kesengsaraan penciptaan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan mata kinmu tertuju pada wajah tuan muda Ling Xiao, dia melihat versi dirinya yang tak terhitung jumlahnya. Dan versi dirimu yang tak terhitung jumlahnya ini sebenarnya adalah bagian waktu yang tak terhitung jumlahnya dari dirimu di masa depan di zaman ke-17. Kamu memiliki partikel fisik yang tak terhitung jumlahnya di tubuhmu. Tidak peduli partikel mana yang berubah sedikit saja, itu akan menciptakan kemungkinan di masa depan. Setiap partikel fisik memiliki perubahan yang tak terhitung jumlahnya di zaman ke-17 yang panjang, dan partikel fisik yang tak terhitung jumlahnya memiliki kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Tetapi semua ini termasuk dalam kesengsaraan penciptaan. Pikiran tuan muda Ling Xiao sedang kacau. Dia melihat dirinya sendiri mengajukan banyak pertanyaan, beberapa karena terkejut dan beberapa karena takut. Mereka adalah dia, tetapi masa depannya adalah dirinya yang tak terhitung jumlahnya setelah perubahan dalam tubuhnya. Keanehan yang terjadi sebelum malapetaka penciptaan kehidupan melanda adalah sesuatu yang tak dapat ia bayangkan. Kakak ketiga, jika kamu tidak dapat menahan malapetaka penciptaan kehidupan, masa depanmu yang tak terhitung jumlahnya akan hancur karenanya, dan kamu secara alami akan berhenti ada. Malapetaka penciptaan kehidupan akan sepenuhnya memusnahkanmu. Kinmu berkata dengan tenang, masa depanmu yang tak terhitung jumlahnya akan menjadi makanan bagi zaman ke-17. Inilah alasan mengapa bahkan praktisi Dao tidak akan mampu bertahan dari kesengsaraan penciptaan kehidupan. Namun, kamu memiliki secercah harapan, yaitu mengumpulkan masa depan yang tak terhitung jumlahnya menjadi satu tubuh, seperti guru atau yang tertinggi. Hanya dengan cara ini kamu dapat mempertahankan hidupmu dalam kesengsaraan penciptaan kehidupan. Tuan muda Ling Xiao mendengar dirinya sendiri berteriak marah dan mengajukan pertanyaan. Dia melihat dirinya sendiri menyerang, tetapi dia tidak bisa melukai kinmu sedikitpun. Apakah ini pemandangan yang ditemui guru ketika dia memurnikan dunia dengan menyeberangkan kapal emas untuk mengangkut semua makhluk hidup di zaman pertama? Dia mengajukan pertanyaannya sendiri di tengah keributan itu. Namun, kinmu tampaknya telah menangkap pertanyaan ini dengan jelas dari pertanyaannya yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, guru hanya bisa melewati malapetaka kehancuran, jadi dia seharusnya tidak membawa semua makhluk hidup ke dalam malapetaka penciptaan. Dalam malapetaka kehancuran, semua makhluk hidup dari zaman pertama telah berubah menjadi abu. Jika dia menghadapi malapetaka penciptaan, dia akan menjadi lebih putus asa. Namun, saya merasa bahwa setelah semua makhluk hidup dihancurkan, guru masih menghadapi malapetaka penciptaan, tetapi dia selamat. Dalam momen singkat itu, dia seharusnya bisa melihat masa depan. Tuan muda Ling Xiao menghela napas panjang. Meskipun kemampuan Tuan Istana Miluo saat itu sangat hebat, namun tidak dapat dibandingkan dengan dirinya saat ini. Karena guru bisa melewati kesengsaraan penciptaan kehidupan pada saat itu, dia pasti juga bisa. Apakah kamu bisa melewati kesengsaraan penciptaan kehidupan tidak bergantung pada kemampuanmu, tapi pada apakah kamu bisa menyatukan masa depan? Kinmu sepertinya mendengar pikirannya. Kakak senior, jika kau jadi aku, kau bahkan bisa melompat keluar dari kesengsaraan penciptaan dan langsung mengejarnya. Ini adalah jalan kekacauan. Jika aku tidak salah, alasan mengapa hati Dao Guru mati dan kembali ke jalan zaman pertama adalah karena dia melihat masa depan seluruh zaman ke-17 sebelum kehancuran zaman ke-16 dan kedatangan kesengsaraan penciptaan zaman ke-17. Masa depan yang membuatnya sangat putus asa. Pupil mata tuan muda Ling Xiao mengecil. Baru saja, dia melihat sekilas semua bagian masa depan dari zaman ke-17, tetapi bagian masa depan itu terlalu banyak. Dia tidak dapat melihat hingga akhir zaman ke-17. Namun, Tuan Istana Miluo seharusnya bisa melakukannya. Ini adalah pertama kalinya aku memasuki masa kesusahan penciptaan, dan ini juga pertama kalinya aku menemui pemandangan yang aneh seperti itu. Aku tidak punya waktu untuk melihat masa depan zaman ke-17 dengan jelas. Kinmu berkata dengan sedih, namun, guru berkata bahwa masa depan zaman ke-17 adalah dingin yang paling parah. Setelah 800 miliar tahun, itu akan berubah menjadi kehampaan sedingin es.
Tidak akan ada kehidupan, dan tidak akan ada alam semesta berikutnya. Memikirkannya, dia pasti telah melihat masa depan zaman ke-17, dan itulah sebabnya dia putus asa. Apakah kamu tidak putus asa? Tanya Tuan Muda Ling Xiao. Qin Mu menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak percaya bahwa masa depan di era ke-17 sudah ditakdirkan. Bahkan jika sudah ditakdirkan, aku harus mengubahnya. Kakak senior, jalan guru itu salah. Apakah kamu masih ingin terus berjalan di jalannya? Tuan Muda Ling Xiao terdiam seraya menggenggam tombak dao di tangannya makin erat. Adik laki-laki, kamu bilang satu-satunya jalan keluarku adalah menjadi seperti kakak laki-laki tertua dan guru, mengumpulkan semua masa depan menjadi satu tubuh. Aku tidak setuju dengan itu. Dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Selain itu, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Itulah medan kotor dari kehampaan terakhir, tanah terlantar itu. Ekspresi wajah Qin Mu merosot dan pupil matanya mengerut. Kesengsaraan penciptaan kehidupan meletus. Tiba-tiba, banyak sekali Tuan Muda Ling Xiao bangkit dan menusuk dengan tombak dao mereka pada saat yang sama, menyerbu ke arah tanah terlantar yang belum dihancurkan oleh kesengsaraan penciptaan kehidupan. Lengan baju Qin Mu bergetar, dan pada saat kesengsaraan penciptaan kehidupan meletus, dia lenyap dari sana. Wus, sosok Qin Mu muncul di langit di atas istana leluhur ibu kota Batu Giok. Lengan bajunya yang lebar bergetar hebat saat ia menyerbu ke dalam kehampaan terakhir. Di tanah yang kotor di kehampaan terakhir, tengkorak besar tertiup angin dingin dan menabrak kapal yang rusak. Kepalanya digantung dengan tombak panjang yang patah. Kepala aneh itu adalah yang ditemui Qin Mu saat pertama kali memasuki tempat kotor itu di tahun-tahun awalnya. Tengkorak itu telah memperoleh seutas daging dan darah. Setelah bertahun-tahun, lebih banyak daging dan darah mulai tumbuh di permukaan tengkorak itu. Ia telah menumbuhkan mata, dan orang dapat samar-samar mengenali wajahnya. Tuan Muda ketiga Ling Xiao, yang telah lolos dari kesengsaraan penciptaan kehidupan dan selalu berada dalam kondisi bingung. Pada saat itu, Tuan Muda ketiga Ling Xiao menghilang dari ibu kota Jade, dan dia akhirnya mengingat nama dan identitasnya. Semua jenis seni, jalan, dan keterampilan ilahi mengalir ke dalam pikirannya. Tujuh tua, kenangan lama terbangun, dan Tuan Muda ketiga Ling Xiao akhirnya mengingat dirinya sendiri. Dia ingat apa yang telah dia alami ketika Qin Mu melemparkannya ke dalam kesengsaraan penciptaan kehidupan di zaman ke-17. Dia terjatuh ke dalam kesengsaraan penciptaan kehidupan, dan tak terhitung banyaknya orang yang bergegas menuju ke ladang najis yang belum dihancurkan oleh kesengsaraan kehancuran. Hanya akan ada secercah harapan. Namun, saat banyak dari mereka bergegas menuju tanah yang tidak bersih, malapetaka penciptaan kehidupan juga meletus. Kekuatan malapetaka penciptaan kehidupan tidak terbayangkan, dan banyak diri masa depan di ruang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak seolah-olah mereka telah mengalami penciptaan alam semesta. Mereka berubah menjadi 5 matahari dan meluas ke angkasa, dan tubuh serta dao mereka lenyap. Diri masa depan yang tak terhitung jumlahnya mencoba yang terbaik untuk melawan kesengsaraan penciptaan kehidupan, dan dia melepaskan seni, jalur, dan keterampilan ilahi istana Mikrov secara ekstrim. Namun, bahkan dengan kekuatan Tuan Muda, itu tidak berguna dalam menghadapi bencana yang tak terbayangkan ini. Baru pada saat itulah dia mengetahui perbedaan antara dirinya dan Master Istana Miluo, Grand Supreme, Wuji, dan bahkan Qin Mu. Perbedaan ini bukanlah perbedaan dalam kultivasi, tetapi perbedaan dalam jalan dan pemahaman mereka terhadap Dao. Bencana penciptaan kehidupan telah memenggal sebagian besar masa depannya. Ia bahkan menduga bahwa dirinya akan dihancurkan oleh bencana penciptaan kehidupan dalam miliaran atau bahkan puluhan miliar tahun mendatang. Ini sungguh mengerikan. Dalam kesengsaraan penciptaan kehidupan itu, dia hanya punya waktu untuk melarikan diri ke ladang najis dengan kepalanya. Sudah 9,5 miliar tahun sejak kesengsaraan penciptaan kehidupan, jadi luka-luka yang saya terima seharusnya sudah berakhir. Kepala Tuan Muda ketiga Ling Xiao mendapatkan kembali ingatannya dan segera mulai menumbuhkan daging dan darah. Di masa lalu, dia hanya memiliki kepalanya yang tersisa dan mengambang di ladang yang kotor, dengan kepala yang kacau. Dia hanya bertindak berdasarkan naluri dan tidak tahu bagaimana memulihkan tubuh jasmaninya. Hanya ketika Qin Mu disegel di dalam pagoda yang terbentuk dari daging dan darah permulaan absolut dan terbang ke ladang kotor, barulah kepala Ling Xiao memperoleh seutas daging dan darah. Yang paling aneh dari kejadian ini adalah pagoda darah dan daging itu terbentuk dari darah dan daging dari absolut awal, tetapi Tuan Muda ketiga Ling Xiao lah yang saat itu mengendalikan tubuh jasmani dari absolut awal. Terlebih lagi, seni dewa yang terdapat di dalam pagoda daging dan darah adalah seni dewa hebat lainnya yang diciptakan Ling Xiao untuk melawan kelemahan teknik dan seni dewa Qin Mu, transformasi jalan Miluo. Pada akhirnya,
tengkorak Ling Xiao di tempat pengawetan memperoleh seutas daging dari pagoda daging, yang memungkinkannya dibangkitkan. Sirkulasi ini patut direnungkan. Tuan Muda Ling Xiao berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan tubuh jasmaninya. Tubuh jasmani ini sebenarnya adalah daging dan darah dari Dewa Kuno Kaisar Surgawi dengan awal mula absolut ditambah tengkoraknya. Namun, dalam kesengsaraan penciptaan kehidupan, semua spiritualitas di tengkoraknya telah terhapus oleh kesengsaraan penciptaan kehidupan, sehingga ia hanya dapat meminjam daging dan darah dari awal mula absolut untuk memulihkan tubuh fisiknya. Untungnya, tubuh fisik dari Absolute Beginning juga sangat kuat. Meskipun Absolute Beginning tidak dapat mengolah tubuh fisiknya secara ekstrim, Tuan Muda Ling Xiao mampu melakukannya. Dari apa yang kulihat sekarang, kesengsaraan penciptaan kehidupan hanya menghapus 9,5 miliar tahun masa depanku. Kepala Tuan Muda Ling Xiao tumbuh dengan cepat. Lehernya tumbuh di bawah kepalanya. Dia bisa merasakan tombak dao miliknya sendiri. Tombak dao itu tertancap di kepalanya. Tombak itu seharusnya telah hancur oleh kesengsaraan penciptaan kehidupan ketika mereka jatuh ke medan yang tidak bersih bersama-sama, kekuatannya telah sangat berkurang. Masa depan setelah 9,5 miliar tahun belum hancur oleh kesengsaraan penciptaan kehidupan. Saya dibangkitkan pada saat ini. Di masa depan ke-17, saya masih memiliki waktu yang tak terbatas. Saya masih memenangkan pertempuran ini. Tulang rusuk dan lengannya tumbuh. Selama dia memulihkan tubuh fisiknya, bahkan jika itu adalah tubuh awal yang absolut, dia akan mampu melatih tubuh ini ke tingkat yang sangat tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Sekalipun tidak sebagus tubuh aslinya, tidak jauh dari itu. Yang kurang darinya sekarang adalah basis kultivasi yang telah hancur oleh malapetaka penciptaan. Namun, dengan kemampuannya, ia dapat berkultivasi hingga mencapai puncaknya dalam beberapa tahun. Di sampingnya ada sebuah kapal yang rusak. Pupil mata Tuan Muda Ling Xiao mengerut. Dia tidak tahu apa yang telah menghancurkan kapal yang rusak ini menjadi dua bagian. Bagian lainnya telah menghilang, hanya menyisakan setengah dari kapal. Dia memandang kapal ini, tetapi tidak dapat mengingat asal-usulnya. Dia ingat ketika dia hanya memiliki tengkorak, ada tulang-tulang layu praktisi Tao yang bertarung dengannya untuk mendapatkan daging dan darah di kapal yang hancur. Mereka merobek sepotong besar daging awal absolut dari wajahnya dan menempelkannya ke tulang-tulang layu, tetapi kultivasi tulang-tulang layu praktisi Tao itu jelas jauh lebih rendah daripada dia, jadi mereka tidak dapat melindungi daging dan darahnya. Kapal ini bukan kapal emas milik guru yang melintasi dunia. Para praktisi Dao di kapal ini juga sangat kuat. Dari mana mereka berasal? Tuan Muda Ling Xiao mengerutkan kening. Kapal ini memberinya perasaan yang familiar. Ada banyak tulang kering praktisi Dao yang tersembunyi di kabin, dan mereka terkunci di dalam. Kemampuan mereka sangat tirani saat mereka masih hidup, dan meskipun mereka tidak sekuat Tuan Muda, kemampuan mereka tidak terduga. Tidak banyak kekuatan dengan begitu banyak praktisi kuat dalam 16 era alam semesta yang lalu. Tidak baik tinggal di sini terlalu lama. Si tua ketujuh pasti akan memperhatikan tempat ini. Jika aku tinggal lebih lama lagi, akan ada sedikit bahaya. Meskipun dia dapat memulihkan tubuh jasmaninya dengan cepat, dia masih belum cukup kuat untuk bertarung melawan Kinmu. Dia harus bersembunyi selama beberapa tahun dan pulih ke kondisi puncaknya sebelum dia bisa mengalahkan Kinmu. Tuan Muda Ling Xiao mengulurkan tangannya dan tombak Dao berkarat terbang dan mendarat di tangan kerangkanya yang besar. Tuan Muda Ling Xiao memegang tombaknya dan terbang di udara. Tubuhnya terbang di ladang acar itu sementara daging dan darahnya terus tumbuh. Tak lama kemudian, tubuh bagian atasnya tumbuh sepenuhnya dan tulang-tulang di kakinya tumbuh. Tuan Muda Ling Xiao akhirnya bisa berjalan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah panjang. Dengan kakinya, dia bisa bertarung dan berjalan, meningkatkan kecepatannya dengan pesat. Pada saat ini, ekspresinya sedikit berubah saat dia melihat hutan obelis yang ditinggalkan oleh Tuan Muda Agung yang hebat dalam menekan musuh-musuh Istana Miluo. Pintu hutan obelis dihancurkan oleh Kinmu dan hutan obelis muncul di balik pintu. Suatu kekuatan penekan yang dahsyat datang dari hutan obelis dan samar-samar terlihat sebuah pohon dao dengan 12 buah dao tergantung di sana. Perubahan besar, atau haruskah kukatakan ibu kota surga? Dia bersembunyi di sini. Tuan Muda Ling Xiao pergi, kalau begitu, anggota perkumpulan pemecah surga yang menyelinap ke sini juga seharusnya ada di sini. Mereka ditekan oleh perubahan besar, jadi tidak heran mereka tidak terlihat selama 3,5 miliar tahun. Saya butuh beberapa tahun untuk pulih. Jika anggota perkumpulan pemecah surga ini bisa bebas, saya bisa membantu Istana Miluo. Lagi pula, dia butuh beberapa tahun untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan jangka waktu ini sudah cukup bagi Kinmu dan perdamaian abadi untuk mengalahkan kekuatan Istana Miluo.
Jika mereka berhasil lepas, Kinmu tidak akan bisa membantu perdamaian abadi untuk menghancurkan istana Miluo. Namun jika mereka berhasil, Kinmu hanya akan bisa memadamkan api di mana-mana dan tidak akan punya waktu untuk menghancurkan istana Miluo. Dia juga tidak akan punya waktu untuk mencari keberadaannya. Akan tetapi, bagaimana dia bisa membiarkan Heaven Cliffing Society bebas? Tidak lama kemudian, Tuan Muda Ling Xiao menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia telah melihat tanah surga terbelah. Reruntuhan ibu kota surga muncul di depannya, dan tanah surga yang membelah ada di sana. Jika dia dapat mengirim masyarakat surga yang membelah ke hutan obelis, kemampuan masyarakat surga yang membelah akan meningkat pesat, dan mereka akan dapat menghancurkan hutan obelis dalam sekali jalan. Tuan Muda Ling Xiao menenangkan diri dan berjalan ke reruntuhan kota langit. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakangnya. Kakak ketiga, apakah kamu tahu konsekuensi menggunakan reruntuhan kota langit untuk menyerang hutan obelis? Tubuh Tuan Muda Ling Xiao menegang. Dia berhenti dan mencengkeram tombak dao berkarat itu erat-erat. Di era alam semesta lampau, Tuan Muda Agung-Agung menangkap orang-orang jahat dan kejam itu dan menekan mereka di daerah kotor ini. Banyak dari mereka telah meninggal dalam kesengsaraan penciptaan kehidupan berkali-kali. Namun, masih ada beberapa orang yang tidak mati dan masih ditekan di hutan prasasti batu. Di belakangnya, sosok Kinmu perlahan muncul dan berjalan mendekat. Tubuh jasmani ibu kota surga juga ditekan di sana. Bahkan setelah mengalami 10 kesengsaraan kehancuran dan 11 kesengsaraan penciptaan, itu tetap tidak berubah. Perubahan besar menjaga tempat itu dan berubah menjadi obelis untuk menekan surga. Pada saat yang sama, dia juga menekan tubuh jasmaninya dari kehidupan masa lalunya. Jika kamu menggunakan reruntuhan ibu kota surga untuk menabrak hutan prasasti, kamu akan melepaskan teror besar. Tuan Muda Ling Xiao hanya merasa bahwa dirinya terkunci oleh dinamika Ki Kinmu dan tidak berani membuat gerakan apapun. Kinmu datang ke sisinya dan melihat ke tanah masa yang membelah surga di reruntuhan ibu kota surga. Masa yang membelah surga akan dilepaskan, perubahan besar akan menjadi ibu kota surga, dan para iblis yang ditekan oleh yang tertinggi akan keluar dengan kekuatan penuh. Seluruh alam semesta dari zaman ke-17 akan jatuh ke dalam kesengsaraan, dan bahkan mungkin hancur karena ini. Kakak senior ketiga, apakah ini filosofi guru yang telah kamu warisi? Atau apakah kamu tidak bermoral untuk menang? Genggaman Tuan Muda Ling Xiao pada tombak dao semakin erat saat dia berkata dengan dingin, saya bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan guru. Untuk mencapai filosofi guru, harus ada pengorbanan. Kinmu menoleh dan menatapnya, pengorbanan. Pengorbanan di altar pengorbanan adalah pengorbanan, tetapi orang yang melakukan pengorbanan ini bukanlah dirimu. Ketika kamu tidak bermoral, kamu telah sepenuhnya meninggalkan cita-cita guru. Kamu menggunakan pengorbanan darah untuk membuat orang-orang istana Miluo turun, jadi apa bedanya kamu dan orang-orang surga yang membelah? Tuan Muda Ling Xiao menggoyangkan tombak dao miliknya dan sisa kekuatan tombak dao tersebut meledak, memutus dinamika Ki Kinmu yang terkunci padanya. Tuan Muda Ling Xiao segera melangkah mundur, dan auranya meningkat dengan cepat. Dia mencibir, adik kecil, setelah hati dao guru mati dan hancur, istana Miluo sudah runtuh. Yang Maha Tinggi tidak peduli dengan urusan dunia, kejahatan Wuji ditekan, saudara keempat terobsesi dengan cinta pribadi, saudara kelima dan saudara keenam hilang, dan kamu masih menimbulkan masalah di mana-mana. Hanya aku yang bisa menjadi tulang punggung istana Miluo, dan hanya aku yang bisa mendukung istana Miluo dan mewarisi cita-cita guru. Hak apa yang kamu miliki untuk mengkritikku? Auranya menjadi semakin kuat saat dao agungnya bangkit dengan cepat. Dia berkata dengan dingin, tanpa aku, istana Miluo pasti sudah lama menjadi abu. Jika para praktisi dao istana Miluo meninggalkan istana Miluo, mereka hanya akan melakukan dosa yang semakin besar. Itulah sebabnya aku ingin menghancurkan istana Miluo. Kinmu melangkah maju dan berkata dengan dingin, istana Miluo adalah untuk menyelamatkan semua kehidupan. Jika tidak dapat menyelamatkan semua kehidupan, maka istana ini seharusnya tidak ada lagi. Tuan Muda Ling Xiao sangat marah. Jadi kamu harus menghancurkan istana Miluo dan menghancurkan ajaran ortodoksi guru. Itu benar, niat membunuh Kinmu membumbung tinggi. Aku ingin menghancurkan istana Miluo dan menghancurkan ajaran ortodoksi guru. Murid terakhirnya akan memperbaiki kesalahannya. Jika kamu terus tidak sadar, itu juga kesalahan dan perlu diperbaiki. Tombak jalur Tuan Muda Ling Xiao tiba-tiba menusuk ke reruntuhan ibu kota surga. Selama dia mengerahkan kekuatannya, dia akan mampu menembus reruntuhan dan menghancurkan hutan obelis. Ketika dua reruntuhan besar bertabrakan, kekuatan sisa langit dan bumi terstimulasi dan dapat menghancurkan hutan obelis dan melepaskan kanker dari 16 era alam semesta terakhir. Kamu tidak bisa membunuhku.
Tuan Muda Ling Xiao berkata kata demi kata, kesengsaraan penciptaan kehidupan telah menghancurkan 9,5 miliar tahun sejarahku, tetapi di masa depan, aku masih memiliki waktu yang tak terbatas. Adik junior, aku telah memenangkan pertempuran ini pada akhirnya. Tatapan mata Qin Mu tampak aneh saat dia menggelengkan kepalanya. Semua masa depanmu telah musnah oleh kesengsaraan penciptaan kehidupan. Kakak senior ketiga, ada banyak masa depan, dan kamu hanya memiliki masa kini untuk melarikan diri. Kamu hanya memiliki waktu yang singkat ini. Pupil mata Tuan Muda Ling Xiao mengerut saat dia berusaha sekuat tenaga untuk mengaduk-aduk reruntuhan ibu kota surga. Tombak Dao itu bengkok dan dengan gerakan yang keras, ibu kota surga bersiul ke angkasa. Suasana kekacauan di reruntuhan ini padat, berat, dan luas. Namun, bahkan tanah suci seperti itu tidak mampu menghalangi kekuatan luar biasa Tuan Muda Ling Xiao. Qin Mu mengangkat kakinya dan menghentakkan kakinya dengan keras, dan reruntuhan ibu kota surga yang terbang menuju hutan prasasti pun langsung tenggelam dan terangkat seperti daun-daun gugur yang melayang di udara. Niat membunuh Tuan Muda Ling Xiao meluap saat ia mendarat di ibu kota surga. Meskipun baru saja memulihkan tubuh jasmaninya, Qin Mu juga tidak mudah. Luka Dao yang ditinggalkan Tuan Muda keempat Xi Xiao pada Qin Mu bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Saat tombak Dao di tangannya bergerak, itu adalah gerakan mematikannya yang paling hebat. Tombak Dao itu seperti hutan, seperti penjara. Tuan Muda Ling Xiao membenci kejahatan seolah-olah itu adalah balas dendamnya. Harta karun unik yang ditinggalkannya di ibu kota Jade adalah penjara, yang digunakan untuk menekan dan memurnikan musuh yang menentang istana Miluo. Dia tidak sebaik Tuan Muda tertua, Sang Maha Agung. Sang Maha Agung tidak akan membunuh lawannya. Bahkan ketika berhadapan dengan kejahatan besar, seperti Tai, Sang Maha Agung hanya akan menekannya di peti mati pemakaman Dao dan menekannya. Penjara besar Tuan Muda Ling Xiao ditutupi oleh hutan tombak Dao yang lebat. Hutan tombak Dao menembus tubuh para tahanan, roh primordial mereka, dan terus menyiksa mereka sampai pihak lain tidak tahan lagi dan meninggal. Dari penjaranya, orang juga bisa melihat tirani dan keganasan teknik dan seni ilahiyahnya. Seni ilahi yang terkandung dalam tombak Dao-nya adalah seni ilahi yang paling tirani. Saat tombak itu ditembakkan, seluruh langit dipenuhi dengan kekudusan yang mengelilingi tombak Dao-nya, meningkatkan kecakapan bertarungnya secara eksplosif. Qin Mu mundur, dan bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya terbang melewatinya. Momentum Tuan Muda Ling Xiao menjadi semakin kuat saat dia mendekat dengan kecepatan tinggi. Tombaknya seperti naga, berubah menjadi berbagai macam bentuk. Suara para dewa dan iblis memenuhi langit, memperkuat kekuatannya, itu membuat kekuatan tombak Dao-nya semakin mengerikan. Reruntuhan ibu kota surga meledak dan hancur di bawah kekuatan tombak Dao, berubah menjadi ki kekacauan. Ki kekacauan di reruntuhan menjadi semakin padat, dan bahkan ada ki kekacauan yang membumbung keluar dari kedalaman ruang dan waktu. Tampaknya ada sosok-sosok tinggi dan aneh berdiri di sana dalam kabut, dan bayangan mereka tidak dapat dilihat dengan jelas. Tuan Muda Ling Xiao menutup mata, dan ujung tombak itu tidak meninggalkan sisi kiri dan kanan Qin Mu, terus membantai hingga ke kedalaman reruntuhan. Tiba-tiba, sosok Qin Mu terhenti, dan kakinya mendarat di tengah-tengah altar pengorbanan tanah pembelah surga, tepat di tengah-tengah jejak kaki tersebut. Jantung Tuan Muda Ling Xiao berdebar kencang. Ibu kota surga membelah tanah surga. Dia tahu ada yang tidak beres, jadi dia segera mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk menusuk dengan serangan terakhir. Pada saat yang sama, dia melepaskan tombaknya dan mundur. Pada saat itu, Qin Mu mengulurkan tangannya untuk menghunus pedangnya, dan cahaya pedang pun menyala. Bab surga membelah surga, ledakan, kekacauan terbelah, dan alam semesta baru lahir dalam cahaya pedang. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, sosok-sosok tinggi dan aneh dalam kabut kekacauan itu menghilang seperti asap dan awan. Kakak ketiga, ini adalah malapetaka penciptaan kehidupan yang telah kamu hindari, dan aku akan mengembalikannya kepadamu sekarang. Suara Dao Qin Mu meledak, dan cahaya pedang melesat ke tombak Dao yang ditusukkan Tuan Muda Ling Xiao. Para dewa dan iblis yang berputar di sekitar tombak Dao meledak satu demi satu. Retak, tombak Dao itu terpotong dan hancur, berubah menjadi energi murni yang mengembang. Setelah itu, ia mengalami transformasi bawaan kelima tertinggi dalam cahaya ciptaan. Tuan Muda Ling Xiao mundur dengan sangat cepat, tetapi kecepatan pembukaan alam semesta bahkan lebih cepat. Alam semesta itu segera menyusulnya dan menelannya. Dalam terang penciptaan, Tuan Muda Ling Xiao teringat adegan saat ia melarikan diri dalam kesengsaraan penciptaan kehidupan di zaman ke-17. Tak terhitung banyaknya orang yang mencoba yang terbaik untuk melancarkan serangan terkuat mereka, menerobos satu demi satu ruang yang sangat aneh dan bergegas menuju kehampaan. Pada saat itu,
banyak sekali dirinya yang hancur dalam kesengsaraan penciptaan kehidupan, tetapi dialah satu-satunya yang berhasil menembus cahaya kesengsaraan penciptaan kehidupan. Tubuh fisiknya hancur dalam cahaya kesengsaraan penciptaan kehidupan, dan tombak daunnya terbalik, menyerbu ke dalam kehampaan dengan kepalanya. Dia tidak tahu kapan dia menjadi orang yang berhasil menerobos kesengsaraan penciptaan kehidupan dan kapan dia menjadi orang yang dihancurkan. Ketika itu ia telah menoleh ke belakang dan melihat cahaya malapetaka kesusahan penciptaan kehidupan tertinggal di belakangnya. Sekarang, dia berbalik untuk melihat cahaya malapetaka dari tulisan pembukaan surga Kinmu dan melihat bahwa cahaya malapetaka kesusahan penciptaan kehidupan masih mengejarnya selama 9,5 miliar tahun. Pada saat itu, cahaya bencana sudah dekat. Dia tidak pernah lolos dari cahaya malapetaka kesengsaraan penciptaan kehidupan. Dia hanya lolos dari tempat yang jauh dan kesengsaraan penciptaan kehidupan tidak mengejarnya. Namun kini, kesengsaraan penciptaan kehidupan telah menimpanya. Yang berbeda adalah bahwa kesengsaraan penciptaan kehidupan telah menggunakan tangan Kinmu untuk menelannya, menenggelamkannya, dan memusnahkannya. Kalau dipikir-pikir, semua orang di Void belum lolos dari kesengsaraan penciptaan kehidupan. Hanya saja mereka belum terjerumus ke dalamnya. Pada saat para ahli tersembunyi terjerumus ke dalam kesengsaraan penciptaan kehidupan mereka sendiri, masih akan sulit bagi mereka untuk lolos dari kematian. Pertempuran ini, kekalahan bukan milikku, tapi kehendak surga. Tuan Muda Ling Xiao tidak punya cara untuk melawan cahaya kesengsaraan. Tubuh fisiknya dihancurkan oleh cahaya kesengsaraan. Namun, ia mengerahkan sisa tenaganya dan menabrak reruntuhan ibu kota surgawi, menggunakan sisa tenaganya untuk mendorong reruntuhan itu ke hutan obelis. Dia harus membeli waktu untuk para penguasa istana dan praktisi Dao di istana Miluo. Dia harus membeli harapan untuk kelangsungan hidup Jade Capital. Dia bisa saja mati, tetapi konsep istana Miluo harus dilestarikan dan diwariskan. Sekalipun penghargaan tidak ada padanya, sekalipun dia meninggal dan Dao-nya hancur. Reruntuhan ibu kota surga menabrak hutan obelis dengan kecepatan yang lebih cepat. Mereka semakin dekat ke hutan obelis. Di bawah cahaya bencana, Tuan Muda Ling Xiao melihat bahwa reruntuhan ibu kota surga sudah dalam jangkauan hutan obelis. Tubuhnya, Dao agungnya, pikiran dan kesadarannya juga lenyap dalam cahaya malapetaka. Yang tersisa hanyalah kepalanya, dan daging serta darah di kepalanya juga hancur dengan cepat. Tak lama kemudian, tengkoraknya pun hancur akibat bencana itu, tetapi dia merasakan sedikit kelegaan. Dengan dibebaskannya surga, para praktisi istana Mikrov akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ini adalah hal terakhir yang dapat kulakukan. Akan selalu ada seseorang yang akan mengambil cita-cita istana Mikrov dan mengambil pikiranku untuk membantuku maju. Kesadarannya musnah, dan sesaat sebelum musnah, dia melihat Kinmu menghalangi jalan antara reruntuhan ibu kota surga dan hutan obelis. Dia melihat rambut Kinmu berdiri tegak, dan lengan yang tak terhitung jumlahnya terbang ke atas dan ke bawah, menghalangi reruntuhan kota surga dan hutan obelis. Dia menggunakan tubuh jasmaninya untuk menahan benturan dua tempat suci yang agung. Dia melihat lengan Kinmu meledak di bawah tekanan kekuatan yang tak terbatas, dan daging serta darahnya berceceran di mana-mana. Dia melihat Kinmu diremas hingga muntah darah, tetapi dia juga melihat Kinmu terus menumbuhkan lengan baru, mempertaruhkan nyawanya untuk memblokir dua tempat suci yang agung. Akhirnya, reruntuhan ibu kota surga bergetar sedikit dan berhenti. Hutan obelis didorong menjauh oleh kekuatan Kinmu dan semakin menjauh dari reruntuhan ibu kota surga. Dasar kau yang ketujuh. Kesadaran Tuan Muda Ling Xiao bergerak dan hancur total. Kinmu berbaring di depan pintu masuk hutan obelis dan memuntahkan seteguk besar darah. Ketiga matanya hitam pekat dan dia tidak bisa melihat apapun untuk waktu yang lama. Dao agung yang telah dia kembangkan hampir hancur berkeping-keping, dan tubuh jasmaninya bahkan lebih menyedihkan. Ada luka di mana-mana, dan bahkan ada tulang patah yang menembus kulitnya. Setelah sekian lama, ia merasakan sesuatu mengalir ke dalam mulutnya dan ke tenggorokannya, mengalir ke seluruh bagian tubuh jasmani dan roh primordialnya untuk memberi nutrisi pada tubuhnya. Luka-lukanya sedikit membaik, dan cairan dingin menetes ke matanya. Setelah beberapa saat, penglihatannya perlahan pulih, dan pemandangan di depannya berangsur-angsur menjadi jelas. Kinmu melihat beberapa sosok, dan setelah beberapa saat, mereka saling tumpang tindih. Sosok itu adalah seorang lelaki tua berpenampilan biasa yang duduk di dekat kusen pintu hutan obelis. Kinmu berjuang untuk berdiri dan menyapa lelaki tua itu, kakak senior agung. Tuan muda tertua melambaikan tangannya, Ling Xiao sudah mati, hati Dao Zi Xiao hancur, dan istana Miluo tidak lagi memiliki tulang punggung. Kakak ketujuh, tujuanmu telah tercapai. Selanjutnya,
Apakah kau akan pergi ke ibu kota Jade untuk menghancurkan semua praktisi Dao dan Master Aula? Qin Mu duduk di sampingnya dengan siku di lututnya. Dia terengah-engah, dan tangannya masih gemetar. Kakak senior, hal-hal seperti kehidupan lebih kuat dari yang kita bayangkan, dan juga lebih lemah dari yang kita bayangkan. Qin Mu tersenyum, dia terkekeh. 3,5 miliar tahun, hanya 3,5 miliar tahun, reformasi perdamaian abadi telah mencapai akhirnya. Para praktisi perdamaian abadi AS berjuang sampai mati di istana leluhur, jadi perdamaian abadi tidak memiliki kekhawatiran dan tidak memiliki motivasi untuk berkembang. Perdamaian abadi tidak memiliki musuh lagi. Saya dulu membenci desa tanpa beban yang didirikan oleh Kaisar Qin Ye, tetapi perdamaian abadi sedang diubah oleh para praktisi AS menjadi desa tanpa beban lainnya, desa tanpa beban yang lebih besar. Dia meregangkan pinggangnya dengan susah payah, dan tulang belakangnya bergerak, dan alam semesta ini masih terus tumbuh, menjadi lebih besar dan lebih besar, menjadi lebih luas dan lebih luas. Langit bergerak menjauh satu sama lain, dan bintang-bintang bergerak semakin jauh dan semakin jauh terpisah. Ini adalah malapetaka yang bahkan lebih mengerikan daripada kehancuran dan kesengsaraan penciptaan. Kedamaian abadi akan perlahan-lahan terbunuh di desa yang lembut itu. Ketika mereka menyadari bahayanya, mereka tidak akan lagi dapat menghentikan alam semesta ini dari menjadi hampa. Saya merasa bahwa mereka membutuhkan beberapa musuh untuk memperingatkan mereka sehingga mereka dapat terus berubah dan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Agung tertinggi meliriknya dan berkata, itulah sebabnya kamu akan meninggalkan para Taois dan Master Aula Istana Miluo untuk memotivasi dan memacu mereka agar terus bergerak maju. Ekspresi Qin Mu tenang. Aku perlu meninggalkan kemungkinan lain untuk masa depan. Mungkin ide guru benar. Tatapannya samar. Aku juga tidak membunuh Pak Tua Wuya atau saudari kedua Wuji. Jika seluruh alam semesta tumbuh tanpa batas, mereka mungkin memiliki cara untuk menghentikan tren berubah menjadi kehampaan. Grand Supreme menatapnya dan tiba-tiba bertanya, apakah kamu siap untuk kembali? Qin Mu mengangguk, dia tersenyum. Aku siap untuk kembali menemui guru, menjadi saudara ketujuh Istana Miluo, untuk menemukan putriku. Aku akan melakukan banyak hal di masa lalu, bahkan lebih dari apa yang telah kulakukan di zaman ke-17. Aku akan mencari kemungkinan untuk menghindari nirwana agung di masa depan. Ekspresi Tuan Muda tampak aneh. Ketika kau kembali ke masa lalu, kau memang akan melakukan banyak hal. Apa yang kau lakukan tidak dapat dipahami. Paling tidak, aku tidak pernah memahaminya. Reputasimu tidak akan terlalu baik. Saya sudah terbiasa. Qin Mu berdiri dengan goyah dan meregangkan punggungnya. Dia tersenyum. Tuan Muda ketujuh, jika Anda terlihat oleh orang lain hanya dengan sekali pandang, apakah Anda masih layak menyandang gelar Chaos? Pemimpin Agung Tuan Muda berdiri, Anda mengatakan bahwa jika saya belajar dari guru, saya tidak akan menjadi seperti dia apapun yang terjadi. Bahkan jika saya memasuki kehancuran dan berubah menjadi Dao dan mati seperti guru, saya akan tetap menjadi kekacauan total. Saya pikir saya mungkin tidak putus asa tentang masa depan seperti guru. Saya tidak tahu dari mana harapan ini berasal, tetapi sekarang saya tahu bahwa secercah harapan ini seharusnya datang dari Anda. Tatapannya samar saat dia berkata, setelah kamu kembali ke masa lalu, aku akan datang ke zaman ke-17 untuk berubah menjadi Dao dan mengembalikan energi roh dan energi roh yang menguasai alam semesta ke alam semesta. Namun, aku tidak akan mati. Aku akan bereinkarnasi dan menunggumu di zaman ke-17. Qin Mu mengangguk. Tuan Muda Agung-Agung menoleh kembali untuk melihat hutan obelis dan berkata, perubahan besar dan membelah surga, aku akan mengirim mereka kembali sebelum berubah menjadi jalan. Ketika kau kembali ke zaman ke-16, kau akan bertemu mereka. Qin Mu tertegun dan tersenyum. Kalau begitu, kakak senior, kita akan bertemu lagi di masa depan. Tuan Muda Agung-Agung tersenyum. Kita akan bertemu lagi di masa lalu.